Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hafid dengan NIM 18650-017. Di sini saya akan mereview materi tentang perencanaan proyek. Lanjut saja pada pendahuluan. Sebuah proposal adalah dokumen yang merinci biaya dan jadwal proyek, serta menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim proyek untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Perencanaan adalah sebuah proses yang berulang-ulang. Rencana akan ditinjau secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan proyek dan sesuai dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dari anggota tim. Perencanaan memang merupakan pekerjaan yang sangat sulit, tetapi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak proyek menjadi kacau dikarenakan tidak adanya perencanaan. Pendahuluan perencanaan proyek. Pendahuluan perencanaan proyek adalah langkah awal sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. PP adalah dokumen internal, tidak perlu ditunjukkan ke user, terutama user luar. Rincian struktur kerja. Kunci berbagai rencana adalah memecah kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah kegiatan yang lebih kecil. Rincian struktur kerja (WBS) diawali dengan penyusunan komponen-komponen utama proyek. Hal ini merupakan level 1 dari WBS atau level 0 adalah judul proyek. Untuk proyek software, metode terbaik untuk memecah proyek menjadi bagian-bagian utama adalah diawali dengan 7 fase pengembangan software, diagram jaringan. Langkah kedua ini perencanaan adalah mengembangkan diagram jaringan yang menunjukkan urutan kejadian tipe. Tipe diagram yang paling baik untuk masalah ini adalah bagang PRT. Gambar 35 adalah sebuah PRT untuk proyek di atas. Urutan kejadian hanya didasarkan pada contoh setiap kegiatan. Jalur kritis dan lamanya proyek. Bagang PRT dan jalur kritis adalah jumlah jalur atau serangkaian kegiatan yang dapat ditelusuri pada PRT. Sederhananya di atas dengan mengikuti petunjuk grafis panel. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri setiap jalur dapat dijumlahkan dengan menambahkan lamanya waktu dari jalur masing-masing kegiatan. Jalur kritis (CP) Crystal Path adalah jalur terpanjang dan definisi waktu minimal yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. PRT pada gambar 3.5 mempunyai jalur kritis yang terdiri dari kegiatan start, definition, analisis, design programming B, sistem teks, cap dan operation, dan N. Proyek tersebut membutuhkan total waktu 135 hari. Menghitung biaya proyek. Jika kontrak proyek tidak mempunyai harga tepat, manajer proyek dapat menghitung biaya kasar untuk tenaga kerja dengan cara mengalihkan jumlah tenaga kerja per hari dengan rata-rata biaya per hari. Biaya pekerja per hari disebut biaya penuh, yang harus mencakup biaya operasi, sewa, administrasi, pekerja, dan keuntungan. Untuk itu, Anda harus menambahkan biaya tetap seperti komputer time, sewa peralatan khusus, biaya tak terduga, dan sebagainya. Biaya tetap harus dirinci oleh setiap estimator untuk kegiatan utama. Penjadwalan proyek. Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah proyek. Untuk melakukan hal ini, perencanaan mungkin manajer proyek harus mengaplikasikan jadwal yang sebenarnya dari perkiraan ke calendar days atau jadwal harian atau lamanya pekerjaan. Salah satu kesulitan tugas ini adalah mengolokasikan sumber daya manusia yang akan bekerja pada kegiatan yang akan dilaksanakan.
terutama kegiatan pekerjaan berlangsung secara serentak. Kesulitan lain adalah memutuskan bagaimana mempersingkat pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian manajemen proyek menjadwalkan semua proyek pada kalender atau jadwal yang nyata. Metode terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan menggambarkan ke dalam sebuah Gantt chart dan bar chart. Outline pendahuluan perencanaan proyek. Dilengkapi dengan semua pengetahuan ini, manajer proyek dapat menuliskan dengan penting. Berikut ini adalah outline yang diserahkan pada PP. 1. Tim proyek. Menggambarkan struktur siapa yang akan memberikan laporan, siapa yang menerima laporan, kepada siapa yang berkomunikasi, atau typical project time structure program. Tidak lebih dari 5 orang bertanggung jawab terhadap program. Pemimpin proyek menguasai pemrogramer bertanggung jawab terhadap kegiatan yang bersifat teknis seperti analisis, desain, dan tugas-tugas pemrograman keseluruh. Tujuan utama kualitas produk yang dihasilkan secara teknis. Manajer proyek. Manajer adalah tim, pimpinan, motivator, dan lain-lain. Bertanggung jawab terhadap semua komunikasi yang datang dari luar. Laporan, pertemuan-pertemuan, penghubungan antara manajemen tingkat atas dengan user. Tujuan utama keberhasilan proyek, perencanaan, pengontrolan, dan komunikasi. 2. Biaya proyek. Termasuk PBS membuat perkiraan dan perhitungan yang digunakan untuk menaksir biaya dan pembuatan produk. 3. Penjadwalan proyek. Merupakan bagian terpenting dalam proyek dan dapat menggunakan metode Gantt. Pemeriksaan ulang. Padahal bagian ini Anda dapat menghubungkan antara pertemuan dari manajemen utama dengan peninjau teknik. Jadwal proyek akan memberikan informasi ini. Tujuan dari masing-masing peninjau dan siapa yang akan mengerjakannya. Buatlah daftar tanggung jawab dari orang-orang yang terlibat. 5. Laporan. Bantu dan isi dari laporan keadaan, laporan milestone, dan dokumen proyek lain dapat dirinci di dalam laporan tersebut. 6. Dokumen. Ada 2 jenis dokumen di dalam proyek, yaitu user dan manajemen proyek. 7. Asumsi. Di sini Anda dapat menetapkan harga berdasarkan asumsi, di mana sebagian besar adalah fakta yang diberikan oleh user. Terima kasih. Mungkin itu saja evaluasi materi tentang perencanaan proyek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.